Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Puji syukur hanya milik Allah. Sholawat salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta orang-orang yang setia untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau. Pemirsa yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan kepada kita semua, tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Oleh Allah sudah dijawab sendiri, dijelaskan dalam ayat ini bahwa Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pemirsa yang saya hormati, tetapi santri milenial bertanya, kalau Lailatul Qadar itu terjadi di waktu malam, pertanyaannya apakah Lailatul Qadar itu berlaku regional atau internasional? Karena para pemirsa yang saya hormati, kita lihat pada posisi bumi, kalau Indonesia itu malam, maka Amerika siang. Kalau menggunakan Lailatul Qadarnya Indonesia, wah malam, Amerika sedang siang hari. Itu pertanyaan santri milenial. Kemudian pertanyaan yang kedua juga harus dijelaskan adalah apakah kita malamnya itu menggunakan durasi 24 jam atau mengikuti lamanya malam. Itu yang menjadi pertanyaan santri milenial. Pemirsa yang saya hormati, tadi saya sampaikan bahwa dengan global ini kita ditunjukkan bahwa di satu sisi siang, maka di sisi lainnya adalah malam. Tadi pertanyaan santri, lah pakainya malam yang mana? Kalau malam Indonesia, Amerika siang. Ini yang perlu saya sampaikan seperti itu. Oleh karena itu, yang ingin saya jelaskan dan saya harapkan kita semua di dalam berusaha untuk menghidupkan Ramadan ini 10 hari yang terakhir, meskipun ada penjelasan 1 malam di Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang penting kita tidak usah berpikir malam ini harus berapa menit, akan lama. Kita kembalikan bahwa hakikat Lailatul Qadar adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin tidak terikat oleh perputaran bumi, siang malamnya bumi. Kita berusaha menghidupkan malam Lailatul Qadar itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah menghidupkan malam Lailatul Qadar, itulah yang harus kita praktekkan. Dan insya Allah itulah yang akan mendapatkan kemuliaan hidup yang nilainya tadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik daripada 1000 bulan. Pemirsa yang saya hormati, perlu saya jelaskan atau satu contoh bagaimana kegiatan menghidupkan Lailatul Qadar tersebut. Para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan tidak lagi berurusan dengan dunia karena 10 hari di bulan Ramadan itu dimanfaatkan, dimaksimalkan untuk beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar sebuah jadwal yang menjadi salah satu perbandingan ketika malam tanggal 21 berangkat menjelang maghrib, orang-orang beriktikaf. Menjelang maghrib mereka datang di masjid, kemudian dimulai dengan jamaah maghrib. Setelah jamaah maghrib, kemudian dilanjutkan dengan berbuka. Selesai berbuka, mereka tadarus sendiri-sendiri.
sampai jamaah Isya. Setelah jamaah Isya bersama-sama, mungkin ada yang ditambah dengan kultum atau yang lain, kemudian dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran bisa dilakukan secara sendiri-sendiri atau mungkin berpasangan, satunya membaca, satunya menyimak. Dan setelah itu mungkin sampai jam 11:30 istirahat, tidur sebentar. Dan nanti di jam 1:30 itu dibangunkan untuk bersama-sama menjalankan Qiyamul Lail Ramadan, atau bisa juga disebut dengan sholat taraweh. Pemirsa yang saya hormati, sholat tarawehnya mari kita usahakan sebagaimana sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ruku Rasulullah itu panjangnya hampir sama dengan berdirinya. Jadi kalau dihitung kira-kira setiap satu rakaat itu mendekati 7,5 menit. Monggo dihitung sendiri, nanti sampai 11 rakaat, tapi satu rakaatnya berkisar dari 7,5 menit sampai 10 menit. Akan berakhir kalau tadi dimulai jam 2 malam, insya Allah nanti jam 4:4 atau setengah 4 itu sholat selesai. Dilanjutkan dengan makan sahur. Setelah makan sahur bersama berjamaah lebih afdol, karena memang sunahnya itu berjamaah makan itu, meskipun di rumah juga bersama-sama. Dilanjutkan sholat subuh bersama. Setelah sholat subuh berjamaah dilanjutkan lagi dengan sholat Isra, ditunggu dzikir, tilawah juga boleh sampai waktu Isra. Diakhiri dengan sholat Isra dan kemudian dilanjutkan bisa dengan tilawah, dengan taklim sampai nanti menjelang duhur. Nah, kira-kira 1 jam sebelum duhur bisa istirahat, melakukan qailullah, berbaring tidur sebentar menjelang duhur, dan kita lanjutkan dengan duhur berjamaah. Setelah sholat duhur bisa dengan tadarus, juga bisa dengan membaca Al-Quran sampai asar. Berjamaah asar, setelah berjamaah asar kemudian dilanjutkan dengan persiapan pribadi, membersihkan diri, dan setelah selesai membersihkan diri 1 jam sebelum maghrib, maka kemudian dilanjutkan dengan ikhtiar atau kegiatan tadarus Al-Quran, tilawah, atau mungkin juga taklim. Demikian kira-kira gambaran kegiatan iktikaf di bulan Ramadan ini, dan insya Allah di dalam iktikaf yang seperti itu kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada kita dan kita berjumpa dengan Lailatul Qadar di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.